Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Lili. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai transportasi bagian 2 yang meliputi metode solusi akhir dalam model transportasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya pada sesi transportasi bagian 1, bahwa kita belum bisa mengatakan hasil alokasi sudah optimal hanya dengan membandingkan hasil dari kedua metode yang ada. Meskipun yang dipilih adalah alokasi dari metode dengan total biaya terendah, masih ada kemungkinan terdapat alokasi yang lebih optimal. Untuk itu, kita memerlukan prosedur tambahan untuk solusi akhir dengan metode stepping stone atau batu loncatan. Metode stepping stone adalah sebuah teknik berulang untuk bergerak dari solusi awal yang layak hingga solusi optimal dalam metode transportasi. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas biaya pengiriman barang melalui jalur transportasi yang belum ada dalam solusi saat ini. Kita menguji setiap sel yang tidak digunakan di dalam tabel transportasi dengan menanyakan apa yang akan terjadi pada total biaya pengiriman jika satu unit produk untuk sementara dikirim pada rute yang tidak digunakan. Berikut ini merupakan langkah untuk melakukan pengujian metode batu loncatan. Merujuk pada penyelesaian metode solusi awal dari contoh kasus di sesi sebelumnya, dapat dilihat bahwa alokasi dengan metode NWC yang menghasilkan biaya paling rendah. Sehingga untuk proses pemeriksaan apakah alokasi sudah optimal atau belum, kita akan menggunakan alokasi dari metode NWC sebagai dasar pengerjaan dengan metode stepping stone. Dengan menggunakan alokasi NWC berikut, kita akan mulai melakukan pengujian stepping stone. Diawali dengan identifikasi sel yang kosong, yaitu pabrik 1 Bandung, pabrik 1 Banten, pabrik 2 Banten, dan pabrik 3 Depok. Sel-sel inilah yang akan kita buat jalur tertutup dan hitung indeks perbaikannya. Kita mulai indeks pertama dari pabrik 1 Bandung. Berikan tanda plus, kemudian buat jalur vertikal atau horizontal. Ingat hanya berhenti pada sel yang ada alokasinya. Pilih sel pabrik 2 Bandung dan berikan tanda minus. Dilanjutkan sel pabrik 2 Depok berikan tanda plus dan diakhiri dengan sel pabrik 1 Depok berikan tanda minus. Dapat dilihat bahwa kita membuat jalur kotak tertutup di mana kembali pada titik awal. Setelah selesai, lalu hitung indeksnya yaitu dengan menggunakan angka biaya sesuai dengan tanda yang diberikan, yaitu 6 dikurang 3 ditambah 6 dikurang 5 sehingga hasilnya 4. Lanjut ke indeks kedua, yaitu hitung sel pabrik 1 Banten. Berikan tanda plus, dilanjutkan tanda minus pada sel pabrik 3 Banten. Kemudian plus pada sel pabrik 3 Bandung, tanda minus pada pabrik 2 Bandung, tanda plus pada pabrik 2 Depok, dan tanda minus pada pabrik 1 Depok. Ingat di sini kita harus membuat jalur tertutup di mana sel yang diinjak harus yang ada alokasinya. Setelah itu kita hitung indeksnya, yaitu 4 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 3 ditambah 6 dikurang 5 sama dengan 4. Kemudian indeks ketiga pada sel pabrik 2 Banten. Berikan tanda plus, dilanjutkan tanda minus pada sel pabrik 3 Banten, kemudian plus pada sel pabrik 3 Bandung, dan tanda minus pada pabrik 2 Bandung. Kemudian hitung indeksnya yaitu 8 dikurang 5 ditambah 7 dikurang 3 sama dengan 7. Dan yang terakhir indeks keempat pada sel pabrik 3 Depok. Berikan tanda plus, dilanjutkan tanda minus pada sel pabrik 2 Depok, kemudian plus pada sel pabrik 2 Bandung, dan tanda minus pada pabrik 3 Bandung. Kemudian hitung indeksnya yaitu 9 dikurang 6 ditambah 3 dikurang 7 sama dengan minus 1.
Jika melihat hasil dari perhitungan tiap indeks dari sel kosong, masih ada sel kosong dengan indeks bernilai negatif, yaitu indeks keempat pada pabrik 3 Depok. Ketentuannya adalah alokasi sudah dianggap optimal jika indeks dari seluruh sel kosong bernilai 0 atau positif. Karena indeks sel keempat ini bernilai negatif, artinya alokasi masih belum optimal dan biaya masih bisa diminimalisir. Oleh sebab itu perlu dilakukan proses perbaikan alokasi dengan berdasarkan tanda pada indeks keempat. Berikut tanda pada indeks keempat. Yang perlu dilakukan adalah memindahkan jumlah alokasi berdasarkan tanda yang ada. Tanda pada sel pabrik 3 Depok adalah plus, di mana alokasi dari sel sebelumnya yang bertanda minus adalah 100. Jadi pada sel pabrik 3 Depok dilakukan penambahan alokasi 100. Kemudian sel pabrik 2 Depok bertanda minus sehingga alokasi dikurangi 100 menjadi 100. Kemudian sel pabrik 2 Bandung bertanda plus mendapat tambahan alokasi 100 menjadi 200. Dan yang terakhir sel pabrik 3 Bandung bertanda minus mendapatkan pengurangan alokasi 100 sehingga menjadi 0. Kemudian untuk mengetahui apakah alokasi ini sudah optimal atau belum, harus dilakukan pengujian stepping stone kembali, yaitu menghitung indeks dari sel pabrik 1 Bandung, pabrik 1 Banten, pabrik 2 Banten, dan pabrik 3 Bandung. Silakan menghitung menggunakan langkah-langkah stepping stone yang ada sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pabrik 1 Bandung sebesar 4, pabrik 1 Banten sebesar 3, pabrik 2 Banten sebesar 6, dan pabrik 3 Bandung sebesar 1. Semua indeks menunjukkan hasil positif, sehingga bisa disimpulkan bahwa alokasi ini sudah optimal. Namun untuk lebih yakinnya lagi, mari kita hitung total biayanya. Terdapat 5 kombinasi sumber dan tujuan. Dengan biaya dan alokasi unitnya sehingga diperoleh total. Dari penjumlahan total yang ada, total biaya yang dikeluarkan untuk alokasi ini adalah 36 juta. Dibandingkan dengan total biaya alokasi NWC dan alokasi ILC, alokasi terbaru ini yang paling minimal biayanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tutorial metode transportasi.